Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang gerak benda. Di sini siapa yang tahu tentang apa itu gerak benda? Jadi, gerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak benda adalah perpindahan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu, apakah benda mati dapat bergerak, Bu? Nah, jawabannya tentu saja bisa, asalkan ada sesuatu yang menggerakkan benda tersebut. Contohnya, seperti kertas. Ketika kertas dibiarkan, maka ia akan diam di tempat itu. Namun, jika digerakkan oleh angin, maka kertas akan bergerak. Kertas akan melayang-layang di udara karena digerakkan oleh angin. Contoh lain, ketika kita menendang bola, maka bola akan bergerak. Ada juga air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Lalu apa saja macam gerak benda? Ada 5 macam gerak benda, yaitu ada yang pertama mengalir, kedua menggelinding, ketiga berputar, keempat jatuh, dan kelima memantul. Sudah siap anak-anak untuk pembahasan selanjutnya? Yuk kita bahas. Yang pertama ada gerak mengalir. Gerak mengalir adalah gerak semua benda cair dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya adalah ketika kita menuang minuman ke dalam gelas. Lalu ketika kita menuang minyak goreng ke dalam wajan. Dan ada juga gerak aliran air sungai. Lalu yang kedua, ada gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerak berputar sambil berpindah tempat. Contohnya, ketika bola yang ditendang. Lalu, ada roda kendaraan yang berjalan. Yang ketiga, gerak berputar. Gerak berputar adalah gerak benda yang membentuk sudut 360 derajat. Yaitu gerak ini tidak mengalami pindahan tempat karena gerak ini berputar pada porosnya. Contohnya ada jarum jam, lalu ada gerak baling-baling kipas angin, dan gerak baling-baling pada helikopter. Lalu yang keempat ada gerak jatuh. Gerak jatuh terjadi ketika tidak ada penahan di bawah atau di atas, sehingga ia jatuh ke pusat bumi karena adanya gaya gravitasi. Contohnya adalah ketika buah yang sudah masak, maka ia akan jatuh dari pohonnya. Lalu ada juga ketika kita melempar bola ke atas, kemudian bola itu akan jatuh ke bawah. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu gerak memantul. Gerak memantul adalah gerak benda berbalik arah setelah mengenai permukaan benda yang keras. Gerak memantul ini mudah terjadi pada benda yang lentur atau biasanya terbuat dari bahan karet. Contohnya ada bola basket. Ketika kita melempar ke atas, maka setelah itu, bola akan kembali ke atas lagi, memantul ke atas lagi. Jadi, itu tadi adalah macam-macam gerak benda. Alhamdulillah, sekian materi dari Ibu tentang gerak benda. Mulai dari pengertian, macam-macam gerak benda, mulai dari mengalir, menggelinding, berputar, jatuh, dan memantul.
Jangan lupa, Ibu punya soal yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Sekian dari Ibu, apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.